Oke, tes 123, tes 123, halo. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi ya, kami dari bahas soal cpns.com. Saya Andrian. Nah, kita kembali seperti biasa nih, ya. Pengen sama-sama belajar tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, kita mulai aja ya. Kita baca dulu soalnya. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah jadi perbedaan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Perbedaannya apa sih ya? Apakah A objeknya, B sifat instrumennya, C strukturnya, D cara berlakunya, atau E jumlah pesertanya. Ya, yang mana nih yang merupakan perbedaan antara perjanjian bilateral dan multilateral? Oke, silahkan kamu jawab dulu ya. Apa jawabannya? Oke, udah. Oke, kita lihat ya jawabannya apa ya. Oke, jawabannya adalah yang membedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral adalah jumlah pesertanya ya. Itu yang membedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Kita lihat ya. Oke, jadi pembahasannya adalah perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Ya, jadi kalau bilateral ngomongin kedua negara, kalau multilateral tuh banyak negara ya. Misal sebagai contoh, kalau perjanjian bilateral tuh misalnya perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Jadi nggak ngomongin orang Malaysia, nggak ngomongin orang Brazil, orang Kanada gitu ya. Nah, contoh perjanjian multilateral ya, contoh perjanjian multilateral itu ya, misalnya perjanjian negara-negara ASEAN ya untuk zona bebas pajak ya, maksudnya zona perdagangan bebas ya, free trade agreement FTA ya. Jadi misalnya perjanjian antara negara ASEAN bahwa untuk perdagangan kita nih, tolonglah nih pajaknya nih dipermudah, jangan tinggi, syukur-syukur nggak kena pajak masuk gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bilateral kembali kita review ya. Kalau bilateral tuh ngomongin perjanjian antara dua negara, misalnya perjanjian antara Amerika dan Indonesia untuk memperkuat perdagangan. Sedangkan untuk perjanjian multilateral itu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara nih untuk kepentingan bersama, misalnya perjanjian antara negara-negara ASEAN ya, misalnya untuk mengembangkan perdagangan, pendidikan, keamanan regional seperti itu ya. Oke, kita mulai lanjut lagi ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau mau ngapalin konsepnya ya, bilateral, itu sering kita temuin ya, bifase gitu ya, bicameral, itu biasanya memang ya atau dua ya. Gitu. Kalau multi kan banyak nih, multifungsi ya, berbagai fungsi. Nah itu konsep ngapalinnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, soal selanjutnya. Sorry ya. Jadi soalnya itu gini ya. Jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR melaksanakan sidang selambat-lambatnya berapa hari ya? Ya, jadi saya ulangi. Jadi kalau misalnya wakil presiden nih kursinya kosong, maka MPR melaksanakan sidang selambat-lambatnya kapan atau berapa hari semenjak kekosongan tersebut. Misalnya mohon maaf, misalnya wakil presidennya kecelakaan atau wafat sehingga ya meninggal dunia ya, wafat ya. Nah, akhirnya wakil presidennya ini kursinya kosong nih. Ya, nah itu maka
MPR akan memilih atau melaksanakan sidang terkait pemilihan siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut ya. Selamat-lambatnya berapa hari nih? A 29 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 60 hari, dan E 90 hari. Oke, coba kamu jawab dulu berapa jawabannya. Tadi kelihatan jawabannya, nggak apa-apa. Udah, kita lihat ya jawabannya apa ya. Jawabannya adalah 60 hari ya. Coba kita lihat pembahasannya. Oke, oh ini UUD 45 ya landasannya. Oke, pembahasannya. Oke. Dalam UUD 45 yang telah diamandemen ya, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 6A ayat 1. Masa jabatan keduanya adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi 1 kali sehingga totalnya menjadi 2 periode, yaitu pada pasal 7 ya. Jadi maksimal 2 kali aja nih ya. Nah, wakil presiden ini akan menggantikan presiden bila presiden meninggal atau tidak dapat menjalankan kewajibannya atau diberhentikan dalam masa jabatannya. Ya, misalnya mohon maaf presidennya terbukti korupsi dan lain-lain misalnya ya. Itu pada pasal 8 ayat 1. Oke. Nah, itu ngomongin kok presidennya misalnya kosong. Nah, gimana kalau wakil presidennya yang kosong nih jabatannya ya? Jadi, dalam hal wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara nih, atau dia agen mata-mata atau membocorkan rahasia negara gitu ya, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR berhak memberhentikannya ya, memberhentikan si wakil presiden berdasarkan pasal 7A landasannya. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan wakil presiden nih. Nah, selain itu kekosongan wakil presiden juga dapat terjadi bila wakil presiden meninggal dunia ya, wafat. Tadi yang seperti yang saya contohkan dalam ceritanya ya, kasusnya. Nah, gimana sih milihnya? Nah, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya adalah waktu 60 hari, Majelis Pemusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Berdasarkan pasal 8 ayat 2. Nah, ini jadi gini ya. Jadi kalau wakil presidennya kosong, maka MPR itu paling lambat 60 hari nih akan ngadain sidang. Jadi semenjak kosong atau misalnya wakil presidennya wafat nih. Nah, pas setelah dia wafat, paling lambat MPR itu 60 hari itu udah ngadain sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Ya. Pasal 8 ayat 2. Coba ya. Tadi jawabannya 60 kan? 60 hari. Lanjut. Oke. Nah, oke. Namun pada kondisi di mana keduanya, yaitu presiden dan wakil presiden meninggal atau diberhentikan bersamaan, maka tugas kepresidenan akan dilakukan pelaksana tugas kepresidenan, PLT ya. Jadi kalau misalnya presiden dan wakil presiden, katanya kan kalau presidennya diberhentikan atau presidennya kosong, maka wakil presidennya naik jadi presiden. Nah, kalau waktu presidennya wafat kosong, maka dalam waktu paling lambat 60 hari, ya, si MPR-nya itu akan mengadakan sidang untuk milih wakil presiden baru berdasarkan 2 calon yang diajukan oleh presiden. Nah, gimana kalau dua-duanya kosong? Presidennya mau diganti wakil presidennya ternyata juga kosong gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, maka tugas kepresidenan akan dilakukan oleh pelaksana tugas kepresidenan, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama nih. Jadi ada PLT-nya ya. Ini dari pasal 8 ayat 3 UUD 45 yang sudah diamandemen. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah yang terjadi kalau terjadi kekosongan jabatan ya, kekosongan dalam pemimpin negara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ya kita lanjut ya. Soal berikutnya. Ngomongin teman ini ya di ASEAN ya, yaitu Vietnam. Oke.
Pada tanggal 3 Agustus 1995, ya, Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN, ya. Tahu nggak sih kamu ASEAN itu apa? Sebelum kita lanjut ya. ASEAN ya, ASEAN itu S itu South, E-nya itu East ya, A-nya itu Asia ya. Sebenarnya ASEAN itu ya perhimpunan bangsa-bangsa atau negara-negara Asia Tenggara ya, ASEAN. Ya, di mana 5 pendirinya itu ya Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia ya. Dan siapa tuh lagi ya? Ada 5 ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Satu lagi siapa ya? Ayo coba bantu saya. Siapa satu lagi ya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar kan? Oke, nanti kita bahas di lain soal ya. Nah, jadi ASEAN mengharapkan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi ekonomi apa? Oke, jadi Vietnam itu kan dinyatain sebagai anggota ASEAN ya. Selamat ya, welcome to the club ya. Kamu udah join nih, udah jadi member ya. Nah, si organisasinya si ASEAN itu berharap bahwa Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya nih, cara dia berekonomi ya, yang sosialis komunis menjadi ekonomi apa? A. Industri, B. Pasar, C. Kapitalis, D. Liberalis, dan E. Tertimpin. Coba kamu jawab dulu ya. Jawabannya apa kira-kira? Udah, oke kita lihat ya. Jawabannya adalah ya, liberalis ya. Jadi ASEAN itu berharap Vietnam itu berubah dari ekonomi sosialis komunis menjadi ekonomi liberal ya. Pembahasannya apa ya? Oke. Oke. Oke ya. Panjang ya. Oke, pembahasannya adalah dari sistem ekonomi, Vietnam mencoba untuk membuka pasar ekonominya dengan menjadi ekonomi liberal sejak tahun 95. Atau masuknya Vietnam dalam organisasi ASEAN ya. ASEAN itu tadi ya, perhimpunan ya bangsa-bangsa Asia Tenggara. Cara Vietnam dalam memasukkan unsur ekonomi yang liberal dalam ekonominya adalah dengan cara merangkul liberalisasi perdagangan secara sepenuhnya. Di berita terkini, Vietnam menjadi negara dengan ekonomi terbaik ke-6 se-Asia Tenggara ya. Wow. Langkah selanjutnya yang diambil Vietnam adalah dengan bergabung dengan WTO ya, atau Badan Perdagangan Dunia ya, World Trade Organization ya. Oke. Meskipun dalam sistem politik Vietnam masih menganut ajaran komunisme dengan Partai Tunggal PKV atau Partai Komunis Vietnam. Ya, wah lagi hot juga nih ya. Kasus yang hewan laut itu tuh seafood yang mahal ya, yang benihnya kita ekspor ke Vietnam. Oke. Oke. Nah, teman-teman, eh, sekian dulu ya belajarnya ya. Seperti biasa, asas kita adalah belajar dikit-dikit ya, yang penting sering ya, karena TWK itu ya, tes wawasan kebangsaan itu harus sering baca ya. Kalau dihafalin bisa pusing kepala ya. Oke, teman-teman, seperti biasa kami pamit ya, dan kami di bahasawalcpns.com ya, dari bahasawalcpns.com seperti biasa kami doakan ya, semoga teman-teman ya yang menonton video ini ya, semoga di tahun ini teman-teman ya lancar ujian CPNS-nya ya, dan yang paling penting adalah teman-teman lolos jadi aparatur sipil negara, jadi ASN di tahun ini ya. Amin.